apa saja build dan emblem Aldous yang cocok dipakai, sama gimana cara main Aldous supaya kita bisa menang dengan memakai hero yang satu ini. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa jago main hero Aldous dan bisa memenangkan match menggunakan hero Aldous. Sebelumnya jangan lupa di like dulu video ini, dan yang belum subscribe langsung aja di subscribe. Oke, di sini aku mau bagikan tips dan trik bermain hero Aldous. Yang pertama, early fokus menghabisi minion dan mendapatkan hit terakhir minion supaya bisa nambahin stack dari hero Aldous biar nambah banyak. Karena kunci kemenangan Aldous berada di stacknya teman-teman. Semakin tinggi jumlah stacknya, maka damage hero Aldous semakin sakit. Maka dari itu di early game usahakan fokusnya di minion aja. Clear minion, habis itu clear minion lagi, dan juga apapun yang bisa clear aja. Bisa clear ketika teman-teman turtle minta tolong untuk dapetin hit terakhir, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua, jangan terburu-buru maju saat di landing phase. Usahakan ketika lawan Yuzong terutama ya, ketika kalian terlalu maju dikit aja udah dihit sama Yuzong, ini darah hero Aldous cepet ngurangnya. Maka dari itu lebih baik main aman aja di dalam turret, biar hero Aldous enak banget buat farming minion maupun farming stacknya, sehingga kalian tidak khawatir kalau di hit sama musuh, karena musuh kan ya nggak berani kan masuk ke area turretmu, logikanya begitu. Tips berikutnya, ketiga ya, gunakan ulti ini untuk mendeteksi keberadaan musuh. Jangan eman ngeluarin ulti, jangan terlalu sayang sama ulti. Jadi ulti ini digunakan untuk mendeteksi lokasi musuh. Ibaratnya ini magic sentry alami dan magic sentry terluas yang bisa kalian pakai, kalian manfaatin. Apalagi kita mainnya itu solo ya teman-teman. Kalau main solo repotnya ya di situ. Kalau kalian main Aldous pertama pasti kena hujatan, kena bully, itu nggak masalah. Yang terpenting ultimate ini kalian pakai buat mendeteksi. Kalian pakai atau nggak ultimate itu biarin, tergantung dari situasi dan kondisi. Ketika musuh sekarat, ulti nggak masalah. Terus yang keempat, prioritasin ulti di hero musuh yang sekarat. Jadi targetkan ultimate ke darah hero musuh yang sekarat. Tapi ketika hero musuh yang sekarat itu berada di dilingkari sama teman-temannya, dilindungi sama teman-temannya, usahakan jangan nekat teman-teman. Misalkan ada one darah sekarat ultimate, kalian mau nabrak one ternyata one udah dikumpulin sama temannya, jadi jangan maksain buat nyerang si one. Lebih baik ketika ada minion di mid ataupun ada apapun itu, mending prioritasin itu aja, ngumpulin stacknya dulu. Atau kalian lebih fokus ke stacknya aja dulu. Walaupun teman-teman kalian war ataupun perang, ya ngumpulin stacknya dulu. Usahakan ya seperti itu, kumpulin stack. Karena apa? Kunci dari kemenangan Aldous ya di stack itu tadi yang udah aku bilang di awal. Kemudian usahakan teman satu tim kalian koordinasi. Di saat mau perang, Aldous harus siap, di kondisi siap, dan usahakan ketika mau perang ngecek di mana musuh berada. Misalkan one lagi sendirian tuh, kita cek pakai ulti, ternyata di rumput-rumput tuh ada temennya. Jadi usahakan kalian tahu dulu, ini ada temennya, jangan digas, mundur aja, nyari aman, kita farming ataupun kita ngelakuin job desk kita masing-masing dulu aja. Nanti kalau ada kesempatan langsung bar. Oke, langsung aja kita ke emblem dan build Aldous-nya. Mungkin dari teman-teman ada tips dan trik main Aldous yang lain, bisa langsung aja tulis di kolom komen. Nanti kalau di selang-selang aku jelasin emblem dan build ada tips-tips lain, ini aku langsung jelasin aja teman-teman. Oke, untuk emblem assassin yang pastinya bisa ningkatin damage, kemudian movement speed, dan juga penetrasi. Jadi damage hero Aldous nambah sakit, darah hero musuh yang tebel pakai item defense pun bisa bocor, kemudian jalannya Aldous nambah cepat. Nah, untuk talent-talentnya ini agility yang bisa ningkatin movement speed, jalannya hero Aldous nambah cepat. Kemudian Wilderness Blessing ini enak karena bisa ningkatin juga movement speed di area jungle sama sungai. Jadi ketika hero Aldous inisiasi lakukan penyerangan, enak tuh di area sungai maupun area low atau area buff, itu bisa kabur dengan cepat.
Kemudian Quantum Charge yang bisa ningkatin movement speed sama damage. Jadi ketika Aldous dengan damage, dia bisa ningkatin movement speednya juga. Ini dia untuk emblem hero Aldous. Ini aku cek ya, merupakan ini emblem dan settingan talent pro player teman-teman. Top global Aldous rata-rata pada pakai ini semua. Jadi kalau teman-teman nggak percaya langsung cek aja. Nanti komen di bawah ya, benar atau enggak apa yang aku bilang ini. Oke, untuk build yang pertama aku pakai Toe Boots. Toe Boots ini bisa ningkatin magic defense sama movement speed. Karena kita di sini melawan hero Odette sama siapa itu? Roamernya Digi. Digi ini kan magic damage. Nah, cocok buat supaya damage Odette dan Digi ini nggak masuk semua ke Aldous. Terus bisa ngurangi efek sisi dari Digi juga dan hero-hero yang lain. Kemudian item Dominance Ice. Item ini nambahin atribut mana, physical defense sama movement speed. Jadi kapasitas mana Aldous nambah banyak, defense physical dari Aldous nambah banyak juga, dan pergerakan hero Aldous jadi makin lincah. Udah hero Aldous kuat, jalannya lincah. Dominant Ice ini utamanya tujuannya aku pakai untuk mengurangi efek heal yang dimiliki sama Yuzong. Karena kita satu lane sama Yuzong lawannya, otomatis kita harus mengcounter hero musuh yang berhadapan dengan kita secara langsung di lane. Misalkan ketika lawan Yuzong pakai Dominance, pakai Uranus juga Dominance, pakai Takuito itu bisa Dominance, bisa anti Kucuires. Tapi lebih bagusnya anti Kucuires teman-teman. Untuk Dominance Ice ini bisa meningkatkan pertahanan hero Aldous nambah kuat. Oke, kita masuk ke item Aldous tersakit, yaitu Endless Battle. Nah, Endless Battle ini bisa meningkatkan damage hero Aldous tambah besar. Kalau damage-nya besar, sekali geprek ini jadi lebih sakit. Kemudian Endless Battle ini juga bisa ningkatin physical attack, darah sama movement speed, dan banyak-banyak efek yang lain, pengurangan cooldown juga. Jadi Endless Battle ini bisa ningkatin damage, bisa membuat cooldown ultimate Aldous jadi cepet, yang membuat ultimate yang aku jelasin tadi gunanya itu bisa kalian pakai dan gak menunggu waktu yang lama, bisa kalian pakai lagi. Kalau di mode replay seperti ini, penggunaan ultimate seperti untuk mendeteksi lokasi musuh yang sembunyi ini kurang worth it. Jadi enaknya gameplay hero Aldous itu enaknya langsung, sama kita nggak tahu stacknya itu terkumpul berapa. Jadi mungkin next game ya itu bisa pakai gameplay hero Aldous secara langsung ya. Tapi ini untuk mohon maaf ya teman-teman, untuk gameplay hero Aldous berikutnya ini aku pakai mode replay, karena nanti kalau aku rekam semua jadi satu atau rekam satu persatu semua gameplayku secara langsung ini nggak bisa teman-teman, karena kapasitas memoriku di HP ini kurang memadai. Jadi kalau sekali rekam gameplay aja 1 giganan lebih, 5 video juga sudah 5 giga. Wah, ini sangat memberatkan kinerja handphone. Makanya aku rekam gameplaynya seperti ini, mode replay, tidak mode langsung. Oke, untuk item berikutnya yaitu anti Kucuires. Nah, anti Kucuires ini aku pakai karena kita lawannya 1-1 teman-teman. 1-1 merupakan hero physical damage. Jadi kita harus mempunyai physical defense yang lebih kuat lagi supaya damage hero 1-1 ini semuanya nggak masuk ke Aldous dan kita bisa menahannya. Apalagi anti Kucuires ini bisa ningkatin kapasitas darahnya nambah banyak yang membuat hero Aldous makin kuat lagi. Ditambah ada efek pemulihan darah ketika hero Aldous tidak berada di dalam pertempuran maupun sedang dalam sembunyi. Jadi saat sembunyi, hero Aldous darahnya mengisi sendiri. Lanjut kita ke item berikutnya yaitu Radiant Armor. Nah, Radiant Armor ini seperti anti Kucuires tadi, tapi bedanya bisa ningkatin magic defense. Tadi kan physical defense, sekarang magic defense. Sekarang untuk Radiant Armor ini aku pakai untuk mengcounter Odette teman-teman, sama Digi. Jadi damage kedua hero ini nggak maksimal masuk ke Aldous. Biar Aldous makin kuat,
dan bisa lebih banyak lagi kapasitas darahnya karena bisa ningkatin darah juga dan HP regen juga. Jadi pemulihan darahnya tambah kenceng lagi. Kita langsung aja menuju ke item yang terakhir, yaitu Immortality. Nah, Immortality ini bisa nambahin darah sama physical defense. Jadi kapasitas darah nambah, kapasitas pertahanan hero Aldous juga nambah kuat. Kemudian aku suka pakai ini karena dia mempunyai pasif Resurrect. Bisa menghidupkan kembali ketika hero kalian ditumbangkan sama musuh. Intinya hero kalian gak jadi tumbang saat dieliminasi sama musuh. Ketika terdapat efek immortal, nambahin juga darahnya, jadi survive lebih kuat lagi. Jadi udah survive, udah nambah darah lagi, lebih kuat hero kalian. Nah, untuk tips berikutnya ya teman-teman, ketika pakai Aldous, enaknya ini kita bisa memancing skill-skill musuh ketika hero Aldous menyerang. Contoh ketika Aldous ulti dan menyerang musuh, secara nggak langsung kan musuh panik tuh, langsung diserang Aldousnya pakai skill yang apapun itu, baru teman setim kalian bisa menyerang balik hero-hero musuh supaya menyerang dan mengeliminasi musuh dengan cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman setim kita itu tinggal finishing dan musuh pun kebingungan karena skill-skillnya udah dipakai buat mengeliminasi Aldous. Enaknya, tapi buat kalian yang main solo ini usahakan harus konfirmasi dulu kalau mau ulti dan teman-teman setim kalian itu sudah ngumpul semua. Oke, itu saja informasi yang bisa aku sampaikan seputar hero Aldous kali ini. Di like teman-teman, di share yang belum subscribe juga. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Haryanto Gaming ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.